Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anak sekalian. Mari sejenak waktu saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mengawali seluruh aktivitas dan pekerjaan kita. Mazmur pasal 132 ayat 1 sampai ayat 12, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan di pagi hari ini. Sebelum membaca firman Tuhan ini dan merenungkannya, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami ya Tuhan. Hanya karena karunia-Mu lah kami boleh menikmati tidur dan istirahat kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami telah bangun dan kami siap untuk menghadap hadirat-Mu yang kudus dalam ibadah kami di pagi hari ini. Kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus, kami memahami dan melakukan seturut kehendak-Mu. Layakkanlah kami ya Tuhan. Ampunilah kiranya segala dosa dan kesalahan kami. Kami sambut firman-Mu ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur pasal 132 ayat 1 sampai 12 berbunyi demikian. Nyanyian ziarah. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernasar kepada Yang Maha Kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur, atau membiarkan kelopak mataku terlelap, sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk Yang Maha Kuat dari Yakub. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata, telah mendapatnya di padang Yaar. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat perhentian-Mu, Engkau serta tabut kekuatan-Mu. Biarlah imam-imam-Mu berpakaian kebenaran dan bersorak-sorai orang-orang yang Kau kasihi. Oleh karena Daud hamba-Mu, janganlah Engkau menolak orang yang Kau urapi. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandung-Mu akan kududukkan di atas tahta-Mu. Jika anak-anak-Mu berpegang pada perjanjian-Ku dan pada peraturan-peraturan-Ku yang Kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahta-Mu. Amin firman Tuhan. Tema renungan kita di pagi hari pada saat ini, keyakinan atas berkat Tuhan. Saya mengulangi, keyakinan atas berkat Tuhan. Untuk mendapatkan sesuatu hal, tentu keyakinan itu sangat penting. Seberapa banyak pun yang kita miliki atau seberapa banyak pun yang akan diberikan, jika tidak yakin, tentu semua itu tidak mendapatkan dampak dan faedah. Maka keyakinan pertama-tama mesti dimiliki dan timbul dalam hati, dalam pikiran, dan dalam sanubari untuk memahami bahwa oh iya, benar semua ini akan menjadi bagian dari diri saya, bagian dari hidup saya. Bacaan kita di Mazmur 132 pada saat ini merupakan mazmur untuk memohon kepada Allah tentang bagaimana Tuhan memberkati putra-putra Daud ketika mereka memerintah Israel. Bisa dibandingkan dengan 2 Samuel pasal 7 ayat 8 sampai dengan ayat 29. Berkat ini hanya akan menjadi kenyataan apabila Allah tinggal di dalam bait-Nya dan di antara umat-Nya. Siapapun di antara kita tentu merindukan berkat dari Tuhan. Sekalipun Daud sudah memiliki kerajaan,
memimpin bangsa Israel dan dipilih oleh Tuhan. Namun tentu, dalam banyak hal, Daud pun rindu berkat dari Tuhan juga dinyatakan kepada keturunannya. Berkat dari Tuhan diberikan kepada orang-orang terdekatnya. Karena itu Daud memohon kepada Tuhan dalam penyerahan diri. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Ayat 1 bacaan ini. Tentu yang dimaksud di sini bukanlah penderitaan dalam hal kehidupan di mana Daud belum bertobat kepada Tuhan, tetapi bagaimana tabut perjanjian itu dipindahkan. Tentu semua ini membutuhkan perjuangan, bahwa dalam kehidupan Daud sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja, bukan hanya memikirkan bagaimana pola kepemimpinan untuk mensejahterakan rakyat, mensejahterakan masyarakat dan umat Tuhan pada saat itu. Namun lebih daripada itu, Daud juga perlu memikirkan supaya semua umat Tuhan mendapat berkat dari Tuhan, terutama anak-anak Daud mendapat tempat di hati Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Karena itu bagi Daud sendiri sangat penting memohon pengasihan Tuhan, sangat penting datang kepada Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana cara Daud menggugah perasaan Tuhan di ayat 8, bangunlah ya Tuhan dan pergilah ke tempat perhentianmu, engkau serta tabut kekuatanmu. Daud sadar benar bahwa hanya di dalam Tuhanlah segala sesuatu yang dia rindukan, segala sesuatu yang dia alami pada saat itu sebagai seorang pemimpin dapat diterima, dapat dirasakan dalam kesejahteraan dari Tuhan kepada masyarakat, kepada umat Tuhan. Dan karena itu bagi Daud sangat penting menantikan semua itu di dalam Tuhan saja, dalam kesetiaan, dalam ketaatan kepada Tuhan. Karena bagi Daud sendiri, hidup di dalam ketaatan itu sangat penting. Hidup di dalam Tuhan itu sangat penting. Dan karena itu bukan bagi dirinya saja berkat Tuhan itu penting, tapi juga bagi semua umat Tuhan, juga terutama kepada anak-anak Daud. Dan karena itu bagi anak-anak Daud juga sangat penting Daud memohonkan berkat dari Tuhan, sekiranya anak-anak Daud juga hidup di dalam kuasa dan kasih Tuhan, menghindari segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, terus berpegang pada perjanjian Tuhan, hidup dalam peraturan-peraturan Tuhan yang telah diajarkan Tuhan kepada Daud dan kepada anak-anaknya. Ayat 12 bacaan ini. Maka demikianlah seluruh kehidupan kita Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak sekalian. Sangat penting memahami bahwa seluruh kehidupan ini bukan hanya kita jalani seorang diri saja. Perjumpaan dengan orang lain tentu menjadi bagian dari hidup kita sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan orang lain. Tentu pertama-tama dalam hal ini adalah keluarga terdekat kita, dalam rumah tangga kita. Dan karena itu sangat penting memohonkan pengasihan dari Tuhan, pimpinan dari Tuhan, berkat dari Tuhan untuk setiap orang dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga bukan saja pada diri kita seorang saja, tetapi bagi keluarga kita, bagi anak-anak, bagi orang di sekitar kita, bagi bawahan kita jika kita sebagai seorang pemimpin, atau secara umum bagi semua umat Tuhan. Daud dalam kapasitas sebagai pemimpin juga tentu bertanggung jawab atas kehidupan rohani dari setiap umat Tuhan, atas kehidupan rohani dari anak-anaknya. Karena itu, tentu sebagai seorang pemimpin, maka sangat penting Daud memohon pengasihan Tuhan untuk semua yang diharapkan, untuk semua yang dirindukan, boleh dialami dan terjadi dalam seluruh kehidupannya. Maka tentu pertama-tama adalah keyakinan atas kasih Tuhan, keyakinan atas berkat Tuhan yang akan dinyatakan Tuhan dalam seluruh kehidupan Daud.
sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Maka tentulah Daud pun mengalami dan merasakan betapa Tuhan mengasihinya. Dengan iman yang teguh, bersandar kepada Tuhan, dengan iman yang teguh, merasakan dan meminta betapa berkat dari Tuhan bagi orang-orang terdekatnya itu sangat penting. Karena itu, mari di pagi hari ini, melalui renungan ini, saya mengajak kita sekalian, mari memohon berkat untuk diri kita. Namun, di balik semua itu juga sangat penting memohon berkat dari Tuhan untuk orang-orang terdekat kita, untuk orang-orang di sekitar kita, sehingga damai sejahteranya terus melingkupi seluruh kehidupan kita. Meyakini kuasa dan kasih Tuhan, meyakini berkat dari Tuhan yang akan dinyatakan bagi semua orang tanpa terkecuali, tentu menjadi bagian dalam seluruh kehidupan kita untuk meyakini bahwa kasih Tuhan ternyata berlaku bagi semua orang yang senantiasa menaruh harapan dalam kesetiaan hanya kepadanya saja. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mensyukuri hidup karunia-Mu yang boleh kami alami dan terus dipeliharakan oleh Tuhan. Di pagi hari ini, kami telah membaca firman-Mu, kami telah merenungkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, posisi Daud yang dialami dalam bacaan ini boleh menjadi bagian hidup kami, sehingga kami pun tidak hanya memikirkan diri kami seorang saja, tetapi juga memikirkan setiap orang di sekitar kami, memintakan berkat kepada-Mu, dan kiranya ya Tuhan, dalam seluruh kehidupan kami, senantiasa Tuhan yang mengendalikannya. Mohon berkati setiap firman-Mu yang sudah kami dengarkan, Roh Kudus kiranya menyempurnakannya. Seluruh hidup kami ya Tuhan, kami bawa dan pertaruhkan hanya di dalam kuasa-Mu saja. Pemeliharaan-Mu kiranya menjadi bagian dalam seluruh hidup kami. Damai sejahtera-Mu melimpah atas kehidupan kami. Kami juga belajar hidup dalam ketaatan hanya kepada-Mu saja. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, untuk setiap umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan pagi pada saat ini dari Bukit Sion. Kiranya dalam seluruh kehidupan senantiasa dipeliharakan oleh Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu terus menaungi dan senantiasa berpengharapan hanya pada Tuhan saja. Kami berdoa kepada-Mu untuk setiap pemimpin kami, untuk setiap pemerintah kami. Kasih karunia-Mu kiranya menaungi, boleh terus memimpin kami ke jalan yang Tuhan kenan. Bangsa dan negara kami, serta situasi dalam dunia ini, kami doakan kepada-Mu Tuhan, biarlah senantiasa terpelihara di dalam Tuhan, dan ketenangan menjadi bagian hidup setiap orang yang datang kepada-Mu. Berkatilah seluruh kehidupan kami ya Tuhan, layakkanlah kami untuk menghampiri kekudusan-Mu, sempurnakanlah setiap ungkapan syukur kami, dan kiranya Tuhan menyedengkan telinga untuk setiap permohonan, gumul dan juang kami yang kami naikkan kepada-Mu. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, kami berdoa kepada-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak sekalian. Selalu percaya Tuhan Yesus memberkati kita.